Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabriel Torik dengan NIM 221953037 dari kelas Microcontroller Microprocessor kelas B. Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang prinsip kerja dari rangkaian, yaitu sistem kontrol rumah sarang walet. Untuk desain sarang waletnya sendiri, bisa dilihat di sini ada suatu bangunan dengan bisa dilihat ukurannya di sini. Eh, Untuk bangunannya sendiri itu terdiri dari ada kolam, ada ruang void, void satu, void 2, void 3, void 4. Kemudian ada ruang inap untuk waletnya, ruang inap satu, ruang inap 2, dan ruang inap di lantai 4, 3, dan 4. Kemudian untuk komponen-komponennya sendiri yang saya gunakan itu ada mikroprosesornya itu mikroprosesor Intel 8086, lalu ada sensor LM35, di sini bisa dilihat, sensor LM35. Lalu menggunakan sensor LM741 untuk mendeteksi suhu. Lalu ada juga di sini kita menggunakan eh, APDS 9002 untuk mendeteksi cahaya matahari dan menutup semua celah ruangan. Lalu ada water water sensor akan mendeteksi tingkat ketinggian dari air yang ada pada kolam. Lalu ada sensor infrared yang akan mendeteksi hewan pemangsa dari si burung walet dari ruang void. Ruang void sendiri itu adalah ruang kosong antara ruang inap dan penutup sekatnya untuk melindungi burung walet dari pemangsanya. Lalu ada pompa air tentu saja untuk mengisi kolamnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mikroprosesornya. Mikroprosesor sendiri itu adalah suatu komponen yang bisa digunakan untuk mengontrol eh, berbagai macam perintah yang di-set pada suatu rangkaian. Untuk strukturnya sendiri, mikroprosesor itu ada struktur yang berfungsi sebagai ROM atau read only memory. Eh, Read only memory ini adalah eh, program di mana program utama dan semua sistem instruksi operasional disimpan secara permanen. Kemudian itu adalah ada RAM. RAM ini random access memory. Eh, Random access memory ini bersifat eh, oh, sebelumnya fungsi RAM inilah perhitungan dan pemrosesan data yang akan dilakukan. Namun data pada RAM ini bersifat volatile, yaitu ketika listriknya mati, maka datanya akan hilang. Kemudian ada rangkaian latch yang menggunakan IC 74HC373. Rangkaian latch sendiri berfungsi untuk mengunci data yang telah kita set pada mikroprosesor. Lalu ada decoder. Decoder ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk memproses data yang telah dikunci tadi dan meneruskan logikanya ke hardware yang digunakan pada rangkaian. Untuk decoder sendiri kita menggunakan 74LS137. Oke, untuk komponen yang pertama itu saya untuk sensor LM35. Kondisi yang saya set itu jika suhunya melebihi 27 derajat, maka kipas pendinginnya hidup. Ketika suhunya kurang dari 26 derajat, maka heaternya yang hidup. Ketika suhunya berada di antara 26 dan 27, maka tidak terjadi apa-apa. Bisa dilihat di sini rangkaian untuk kipas pendingin, dan di sini juga rangkaian untuk heaternya. Pertama, saya akan coba menjelaskan tentang kipas pendinginnya. Di sini bisa dilihat ada rangkaian detektor non-inverting, mana ketika setelah rangkaian ini, ketika ketika rangkaian mendeteksi suhu atau LM35 mendeteksi suhu, maka mikroprosesor akan memproses data yang diperoleh tadi dan meneruskan ke decoder. Dan decoder, setelah decoder menentukan logika yang telah digunakan, apakah sudah sesuai dengan threshold yang sudah di set. Ketika ya, kondisi berarti pendinginnya hidup. Jika suhunya melebihi 27 derajat, maka datanya akan masuk ke harusnya akan langsung masuk ke mikroprosesor 8255A.
Tetapi karena LM35 merupakan sensor analog, outputnya berupa analog, maka diperlukan dikonversikan dulu datanya dari analog ke digital. Setelah dikonversi, maka baru masuk ke ke L2 ke 8255A. Setelah itu akan diteruskan ke gerbang N, lalu dari gerbang N akan meneruskan ke rangkaian self bias, di mana jika tegangan referensi yang diperoleh sudah sesuai, biasanya 0,7, maka relaynya akan aktif dan akan menggerakkan motor DC di mana akan berfungsi untuk menghidupkan kipas pendinginnya. Kondisi kedua, jika suhunya kurang dari 26 derajat, maka heaternya yang dihidupkan. Di sini bisa dilihat rangkaiannya kurang lebih sama menggunakan rangkaian detektor inverting. Ketika logikanya sudah sesuai atau ketika sudah memenuhi threshold, maka tegangan akan diteruskan ke ADC harusnya langsung ke 8255A, tapi karena LM rangkaian LM741 ini merupakan outputnya analog, maka diperlukan dikonversi dulu ke data digital agar bisa diproses pada 8255A. Kemudian data yang diperoleh maka akan diteruskan ke gerbang logika N. Dari gerbang logika N akan masuk ke rangkaian self bias yang ada di sini. Sama, jika tegangan referensi yang diperoleh sudah sesuai atau 0,7 pada umumnya, maka relay akan aktif dan akan menghidupkan heater. Lalu selanjutnya ada water pump, bisa dilihat di sini. Water pump digunakan eh, untuk memompa air pada kolam yang ada di bangunan ini. Untuk kondisinya sendiri, di sini water sensor. Inputnya dari water sensor, dari rangkaian detektor inverting akan masuk ke si gerbang N dan akan masuk ke water sensor. Kondisinya, jika potensiometer berada pada angka 70%, maka pipa ketinggian air di dalam hanya 30%. Dan 70%-nya tidak terdeteksi keberadaan air. Parameternya, jika ketinggian air kurang 30% atau tidak terdeteksi air lebih dari 70% ke dalam pipa, motor akan menyala dan memompa air ke kolam. Maka bisa dilihat sebelum pompa menyala, maka kita akan meninjau dari rangkaian water sensornya dulu. Di sini jika threshold yang sudah tercapai, maka akan masuk ke rangkaian detektor inverting dan akan meneruskan tegangannya ke gerbang logika N dan akan masuk ke 8255A, dan dari 8255A akan langsung meneruskan tegangannya ke rangkaian pompa air ini. Ketika relaynya hidup, maka akan menggunakan motor DC yang akan memompa air. Selanjutnya itu ada yang digunakan adalah sensor dari infrared yang akan diletakkan di ruang void, itu ruang antara ruang kosong antara sekat dan ruang inap untuk buang waletnya sendiri. Yang dimana berfungsi untuk mendeteksi keberadaan hewan pemangsa. Sensornya yang digunakan adalah sensor IR atau infrared. Ya, untuk outputnya bisa dilihat di sini. Ketika threshold atau ketika sensor mendeteksi adanya hangat atau infrared pada sekitar ruang inap, maka sensor akan aktif dan akan meneruskan tegangannya ke rangkaian rangkaian di sini. Ketika relaynya tertutup, maka akan menggerakkan motor yang mana motor tersebut akan berfungsi untuk menutup sekat antara ruang inap dan ruang void. Lihat di sini, ini adalah sekat yang memisahkannya. Lalu ada untuk kelembapan sendiri. Kenapa kita menggunakan kolam pada rangkaian ini? Karena untuk menjaga kelembapan yang ada pada sarang walet. Dapat dilihat pada sumber yang sudah saya cari. Fungsi kolam pada sarang burung walet itu untuk menjaga kelembapan udara juga berpengaruh terhadap sarang walet. Biasanya untuk mengatasi hal ini, terdapat kolam air untuk menampung air pada ruangan. Air yang ada pada kolam tersebut akan digunakan untuk mengatur kelembapan udara,
sehingga akan menjadi mirip seperti pada goa pada umumnya. Maka dari itu tadi digunakan water sensor untuk mendeteksi ketinggian air dan akan memberikan impuls yang berupa output ke pompa air akan memompa air. Kemudian di sini untuk kelembapan optimalnya itu sendiri sekitar di 26 sampai 27 derajat Celcius atau kelembapannya di 85%. Selanjutnya ini ada untuk menutup celah ruangan yang ada pada rangkaian pada bangunan ini. Dapat dilihat di sini ketika intensitas cahayanya sudah memenuhi threshold, maka dia akan dari rangkaian dari counter inverting ini akan meneruskan ke ADC karena output dari APDS 9002 ini merupakan analog, maka perlu dikonversikan ke digital, baru dimasukkan ke 8255A dan 8255A akan meneruskan tegangan ke gerbang logika N. Dari gerbang logika N sendiri akan meneruskan ke rangkaian self bias ini. Dan ketika sudah rangkaian self bias ini aktif dan tegangan referensinya sudah sesuai dengan spek, maka relay akan menutup dan akan menggerakkan motor untuk menutup semua celah ruangan. Jadi sepertinya sama dengan menutup ruang void tadi, alat ini kan ini berupa pada gambar ini. Mungkin kurang lebih sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.